Dan setelah itu seketika kunang-kunang itu berubah bentuk menjadi hantu perempuan yang bernama Sinta. Oke Sobat Cemat, balik lagi bareng gue Fato. Dan sebelum kalian nonton video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan yang udah subscribe channel gue, selamat menonton dan selamat menikmati. Oke men, kali ini gue bakal bercerita tentang pengalaman gue sendiri yang memang cukup fenomenal juga. Yang dimana pengalaman gue ini gak semua orang bisa merasakan, bahkan bisa dibilang tidak masuk akal men. Inti dari cerita gue adalah gue hampir diperkosa sama jin yang bernama Sinta. Dan cerita dimulai dari sini. Jadi ini kejadian sekitar umur gue 16 naik ke 17 tahun men. Pada saat itu di hari Minggu pagi, gue ada rencana mancing bersama bokap di salah satu daerah Tangerang, khususnya di kabupaten. Dan gue akan merahasiakan daerah ini karena mungkin takutnya gue akan merusak image daerah ini juga men. Oke, jadi singkat cerita, gue menyiapkan alat-alat bersama bokap gue. Lalu setelah itu kami berangkat naik motor. Sesampai di lokasi, tempatnya itu cukup enak men. Ketika gue masuk, dan di sana memang konsep pemancingannya itu ada seperti kayak istana gitu loh men. Kayak di depannya tuh ada gerbang bentuk keraton segala macem. Dan situ bagus banget sih sebenarnya. Tetapi di balik cerita itu efeknya ke diri gue sendiri men. Jadi gue mancing di situ. Ketika gue mancing di sana, ya mungkin di situ gue belum ada pemikiran yang terlalu dewasa atau belum cukup dewasa dalam menyikapi sesuatu. Ketika di pertengahan mancing sekitar jam 12 siang, bokap gua langsung sholat zuhur, jeda dulu segala macam. Tapi gua ini mungkin iseng ya orangnya ya. Ketika itu gua ngelihat sebuah, jadi di belakang, jadi empang gua duduk di pinggir empang, dan belakang gue ini kayak ada kebun-kebun kayak gitu men. Jadi ketika gua duduk di belakang gue ini kebun, gue ngelihat kayak kok ada kupu-kupu kumbang di siang hari yang berterbangan, serta gue kayak ngelihat sosok kunang-kunang gitu loh. Kayak kunang-kunang kan kalau malam terang ya, tapi gue ngelihat ini di siang hari men. Dan ketika gue ngelihat kunang-kunang itu, gue samperin lah akhirnya. Kunang-kunang itu gue coba tangkep dia sampai bener-bener mungkin gue nggak dapet kunang-kunang itu sendiri men. Dan ketika gue nggak dapet, akhirnya gue balik lagi gue mancing. Karena waktu itu udah menunjukkan jam 1 kurang. Akhirnya lanjut mancing lagi di situ. Seperti biasa sampai sore gue balik lah. Udah nyiapin ikan-ikannya dan segala macam. Gue balik pada saat itu ke rumah. Nah di sini di cerita yang sesungguhnya, dan mulai di sini cerita ini dimulai. Jadi ketika gue sampai rumah, gue emang orangnya itu agak batu ya. Kalau gue belum sendiri yang ngelakuin, bokap gue sampai rumah, gue sempat disuruh cuci kaki, bahkan bilas badan dulu. Tapi gue nggak percaya dengan hal itu men. Sampai rumah, gue taruh tas pancing, taruh ikan, gue langsung tidur. Itu posisinya jam 4:30 sih gue sampai rumah. Setelah jam 4:30 itu, akhirnya gue langsung tidur, nggak inget apa-apa, dan bangun gue pas banget azan maghrib gue bangun. Dan ketika itu azan maghrib gue bangun, gue kok kayak ngerasa nggak enak ya. Kayak ketika gue bangun tuh kayak gue ngelihat sesuatu tuh seperti ada dua gitu loh men. Jadi kayak gue ngeliat orang tuh ada dua, kayak samar-samar gitu penglihatan gue. Dan di sini gue tepat di sini gue bener-bener beratnya ya, lu kayak misalkan bawa tas isinya beban berpuluh-puluh kilo ya, seperti itu rasanya, berat banget. Tapi gue heran ya, beratnya sekitar pundak dan sampai leher sini, atas kepala tuh nggak berat. Mungkin gue masih berpikir bahwa oh ini cuman kecapean ataupun gue tadi siang main panas-panasan segala macam. Tapi kok akhirnya sehari, 2 hari, 3 hari itu bahkan
kok nggak hilang-hilang, sampai parahnya gue sampai hampir semaput, jalan pun hampir mau semaput ya di situ. Dan ketika gue jalan ke suatu tempat, gue bertemu dengan saudara gue yang memang notabene orang bisa ya. Dan gue di situ mulai konsultasi dan cerita deh bahwa gue ini berat kok, gak wajar ya, makin hari gue minum obat bukan makin sembuh tapi pusingnya makin tetap ada di kepala gue. Dan sejak itu diobatin, dan kata dia bilang ke gue, ini ada sosok jin yang berbentuk perempuan yang suka sama kamu. Dia bilang seperti itu. Gue nggak percaya dong, secara logika mana bisa sih jin itu suka sama manusia. Dan di situ gue hanya jawab iya dan iya. Oke, waktu berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, ketika 3 bulan ini gue nggak ngerasain ada hal apapun yang aneh. Dan ketika 3 bulan ini, di bulan ketiga, gue mengundang salah satu teman lama gue yang memang udah lama gak ketemu. Dan teman gue ini notabene adalah anak indigo. Dan ketika dia datang di bulan ketiga ini, dia ngeliat gue tuh kayak agak sedikit berbeda gitu ya. Dia sampai bilang, ini Fatur, sampai 3 kali dia mengucap seperti itu, man. Nah gue heran gitu, karena loh ini tuh gue gitu loh. It's okay. Setelah itu kita semua basa-basi, kita berdua basa-basi segala macam. Pada saat malam-malam, gue tidurlah berdua sama dia. Temen gue ini BTW cowok ya. Dia tidur di kamar gue berdua. Tengah malam, dia bangun pengen kencing. Setelah selesai kencing, dia pengen masuk kamar gue, men. Dan ketika dia masuk kamar gue, dia ngelihat sosok perempuan berbaju kuning sambil nindihin badan gue. Lu tahu film biru yang gayanya Woman on Top kan? Ya seperti itu. Cuman bedanya si jinnya ini di atas badan gue, belum ngelepas pakaiannya. Akhirnya di situ sama teman gue itu bener-bener hampir terjadi pertarungan sih, men, sebenarnya. Sempat ada komunikasi. Tapi dia ngomongnya secara batin ya. Dia bilang seperti ini, "Hei, kamu siapa? Kamu mau apa?" Dan dia bilang, "Nama saya Sinta. Saya ingin anak ini. Saya suka sama orang ini. Dan saya ingin bercinta dengan anak ini." Gila gak sih lo? Dan ketika itu teman gue sempat terjadi perdebatan dengan si Sinta ini. Sudahlah, kamu beda alam dengan dia. Tidak, tapi aku suka dengan orang ini. Kamu nggak boleh ikut campur. Dan pada saat itu teman gue mengucapkan kalimat-kalimat suci yang memang dia bisa. Pada akhir itu si Sinta ini mulai kepanasan. Akhirnya mulai kepanasan segala macam. Tidurlah teman gue. Ketika teman gue tidur, dia bermimpi, men. Ketika di mimpinya itu adalah persis sama apa yang gue lihat pada saat gue di pemancingan itu. Dia mimpi ada di pemancingan dan memang ada sebuah kebun-kebun kayak gitu. Setelah itu dia ngelihat sebuah kunang-kunang. Tapi bedanya kalau gue kan dikejar, kalau dia enggak. Kalau dia malah diam, melihat kunang-kunang dari kejauhan mendekati dia. Dan setelah itu seketika kunang-kunang itu berubah bentuk menjadi hantu perempuan yang bernama Sinta. Dan ketika itu terjadilah percakapan, men. Jadi si Sinta ini, gue lupa sebenarnya Sinta ini ngomong apa. Pada intinya Sinta ini bilang bahwa siapapun yang melihat kunang-kunang siang-siang di tempat itu dan dia mengejarnya, dia coba mengejarnya, maka sebenarnya si Sinta ini suka dengan orang seperti itu. What the fuck, man. Setelah itu terjadi sebuah perdebatan juga di mimpinya temen gue ini. Ketika terjadi perdebatan, akhirnya endingnya dimenangkan oleh temen gue sendiri, men. Setelah dimenangkan endingnya sama temen gue,
seketika terbangun teman gue dan menunggu waktu subuh, setelah itu membangunkan gue. Dan gue ditanya sama temen gue, lo ngapain di pemancingan waktu itu? So gue kaget dong ketika temen gue langsung mengucap seperti itu, dan gue jawab, iya, mungkin lo udah tahu ya. Dan dia bilang, iya, gue semalam mimpi ketemu dia. Dan pada akhirnya gue berterima kasih banget dengan temen gue, karena pada saat bulan ketiga tuh mungkin bisa dibilang gue sering mimpi basah, men. Tapi gue nggak tahu juga ya, kemungkinan mimpi basah itu kan mungkin dari hormon juga, hormon testosteronnya yang dimiliki oleh laki-laki ya. Tapi entahlah, gue udah nggak mau mikirin itu terlalu jauh. Yang pasti gue kali ini akan nge-share pengalaman gue sendiri yang hampir diperkosa dengan jin pada saat itu. Dan kesimpulan dari cerita gue adalah, kalau lu kemana-mana pulang jangan lupa cuci kaki, minimal cuci kaki dan cuci tangan. Karena kita nggak ngambil dari hal mistisnya aja ya, men. Kita ngambil dari sisi kesehatannya juga. Kemungkinan kita dari luar tuh ada bakteri apa, virus apa yang sampai rumah kita tidak tahu kita bawa penyakit apa dari luar. Maka dengan itu nggak ada salahnya ketika kalian sampai rumah dari mana-mana, bersih-bersih, minimal cuci kaki dan cuci tangan. Setelah itu baru ganti baju. Oke, buat yang udah nontonin video gue sampai habis, gue mengucapkan banyak-banyak terima kasih sama lo semua. Dan setelah nonton video ini jangan lupa lagi share video gue ke teman-teman kalian supaya gue lebih bersemangat lagi dalam berkonten, men. Oke, akhir kata dari gue, salam tua gapat dari Calon Maya.